Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Windasari, NPM 18111000396 kelas C semester 5. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan termasuk dalam makhluk hidup. Mengapa? Karena tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Bagaimana caranya tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang? Ya, seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam proses kehidupannya. Bagian-bagian tersebut seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk bagian tumbuhan yang pertama, yaitu akar. Pernahkah kamu memperhatikan tumbuhan yang baru saja dicabut dari tanah? Ada bagian tumbuhan yang berada di atas dan di bawah tanah. Nah, untuk bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah, itu adalah akar. Akar ini berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan. Selain itu juga, zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan tumbuhan untuk membuat makanan, itu diserap oleh akar dari dalam tanah. Akar memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah bulu atau rambut akar. Yang kedua adalah tudung akar. Jenis-jenis akar. Berdasarkan jenisnya, akar dibagi menjadi dua. Yang pertama, akar serabut, dan yang kedua, akar tunggang. Ini adalah salah satu contoh dari akar serabut, akar dari tumbuhan padi. Akar serabut berbentuk serabut-serabut dan tidak memiliki akar pokok. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Dan yang ini adalah contoh dari akar tunggang, yaitu akar dari tumbuhan mangga. Akar tunggang merupakan akar pokok yang bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil. Berdasarkan sifat dan tugasnya, akar dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, akar gantung. Contohnya akar pohon beringin. Akar ini tumbuh dari bagian batang tumbuhan dan berada di atas tanah atau menggantung. Yang kedua, akar pelekat. Contohnya pada akar lada. Akar ini tumbuh di sepanjang batang atau melekat. Yang ketiga adalah akar tunjang. Contohnya pada akar pandan. Akar ini tumbuh dari bagian batang yang berada di atas tanah dan masuk ke dalam tanah untuk menunjang batang agar tidak roboh. Yang keempat adalah akar napas, contohnya akar pada tumbuhan pandan. Akar napas tumbuh tegak lurus ke atas, sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang memiliki fungsi sebagai penyangga badan tumbuhan agar tumbuhan dapat berdiri tegak ke atas. Yang kedua, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Jenis-jenis batang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah batang berkayu, contohnya batang mangga. Batang berkayu adalah batang yang di dalamnya memiliki kambium. Batang ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Yang kedua adalah batang berongga. Salah satu contohnya adalah batang jagung. Batang berongga adalah jenis batang yang memiliki rongga. Contoh tanaman yang memiliki batang seperti ini adalah tumbuhan monokotil. Yang ketiga adalah batang basah atau batang yang banyak mengandung air. Contohnya adalah batang kangkung dan batang bayam. Batang basah adalah batang yang berbentuk lunak dan jika dipegang akan mengeluarkan air. Bagian dari tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun adalah tumbuhan yang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun tampak berwarna hijau karena banyak mengandung zat hijau dan klorofil. Fungsi-fungsi daun secara umum adalah sebagai berikut. Daun juga memiliki beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. Berdasarkan helainya, daun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah daun majemuk, contohnya daun putri malu. Daun majemuk adalah bentuk daun yang jumlah helainya banyak di setiap tangkainya. Yang kedua adalah daun tunggal, salah satu contohnya adalah daun jambu.
Daun tunggal adalah bentuk daun yang hanya mempunyai satu helai saja pada setiap tangkai daunnya. Yang selanjutnya adalah pengelompokan daun berdasarkan jenis tulang daunnya. Yang pertama, bentuk tulang daun sejajar. Contohnya adalah daun jagung. Bentuk tulang daun sejajar ini memiliki susunan seperti garis-garis sejajar. Yang kedua adalah bentuk tulang daun menyirip. Salah satu contohnya adalah daun nangka dan daun mangga. Bentuk tulang daun ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Yang ketiga, bentuk tulang daun menjari. Salah satu contohnya daun singkong dan daun pepaya. Bentuk tulang daun ini memiliki susunan seperti jari-jari tangan manusia. Yang keempat, bentuk tulang daun melengkung. Salah satu contohnya adalah daun sirih dan daun genjer. Bentuk tulang daun ini memiliki susunan seperti garis-garis melengkung. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Dalam bunga terdapat beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang dan berfungsi untuk melindungi biji. Bagian-bagian dari buah yaitu sebagai berikut. Jenis-jenis buah dibagi menjadi dua. Yang pertama, buah berdaging, dan yang kedua, buah kering. Buah berdaging dibagi menjadi dua. Yang pertama buah buni dan yang kedua buah batu. Buah mangga dan buah apel adalah salah satu contoh dari buah berdaging. Jagung dan padi adalah salah satu contoh dari buah kering. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.